menolak Quran kompilasi Utsman. Dan Ibnu Mas'ud meminta Muslim di seluruh daerah yang menyimpan yang pegang Quran, yang memegang Quran bukan versi Utsman, Ibnu Mas'ud minta untuk disimpan Quran itu. Maksudnya adalah jangan kamu serahkan Quran itu untuk dimusnahkan oleh Utsman. Ya. Kesimpulannya apa tuh teman-teman? Pertanyaan saya kan gini, kalau Muhammad memuji kemampuan Quranik dari Ibnu Mas'ud, kenapa Utsman menolak Ibnu Mas'ud? Dan kenapa Ibnu Mas'ud menolak kompilasinya Utsman? Kenapa Ibnu Mas'ud menyuruh Muslim di seluruh daerah untuk menyimpan Quran yang mereka pegang? Jangan serahkan kepada Utsman untuk dimusnahkan. Dan jangan pakai Quran versi Utsman. Kenapa? Ngomong-ngomong, Ibnu Mas'ud itu akhirnya setelah ditangkap sama Utsman, ya menurut teman-teman ditangkap diapain ya? Yang saya baca nih ya, kalau salah tolong bilang. Setelah itu kemudian katanya Ibnu Mas'ud meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Andre Tungtung, teman-teman, begitu stres dan kehabisan akal untuk membendung banjir mualaf yang terus terjadi. Segala cara sudah dia lakukan. Memfitnah Kodondi, menjelekkan para mualaf, ngomong ngalur ngidul, semua sudah dia lakukan. Tetapi badai tsunami ini terus terjadi. Andre Tungtung kehabisan cara. Dan selayaknya para Polycarpus, ya, selayaknya Polycarpus yang awalnya itu biasanya baik, biasanya itu menunjukkan sifat ramah tamah, tapi lama-lama mulai berubah menjadi serigala. Begitu juga dengan Andre Tungtung. Pendeta Andre Tungtung mulai menampakkan tabiatnya, mulai menampakkan sifat aslinya, yang ternyata ya, dia juga adalah Polycarpus. Dan saya berani mengatakan bahwa pendeta Andre Tungtung ini pasti mulai menjalin komunikasi dengan Polycarpus. Karena data-data ya yang dia utarakan, hujatan yang dia sampaikan, ini adalah hujatan yang biasa kita temukan di Polycarpus. Saya nggak tahu ya, Andre Tungtung ini apa telan mentah-mentah, ataukah memang karena kebodohannya sehingga dia nggak mencari tahu, sehingga dia nggak ngecek dulu, pokoknya udah disampaikan saja. Karena mungkin saking geramnya, saking mulai kesalnya dengan yang namanya Islam, saking mulai bencinya melihat di mana-mana orang mualaf. Nah, sehingga Polycarpus ngasih data apa, oke, pakai saja, saya akan serang agama Islam. Apalagi channelnya ya bisa dibilang lumayan gitu kan, punya pendukung, punya penonton. Nah, ya udahlah, pokoknya hujat aja Islam. Nanti masalah benar nggak benar, ya itu urusan nanti. Kalau salah pun ya wes lah. Biasa itu kan. Kalau Polycarpus kan gitu, bawa data hoax, bawa data bohong, begitu ketahuan bohong, ya sudah. Pura-pura nggak tahu. Diamin saja. Kan seperti itu selama ini. Yang membakar gereja, itu Islam. Mereka nggak suka dengan ibadah kita. Mereka nggak suka kita ini memuji Tuhan. Begitu dicek pelakunya, rupanya jemaat sendiri. Yang nyerang gereja, pelakunya ternyata orang Kristen sendiri. Ada minta maaf nggak? Nggak ada. Nggak ada minta maafnya mereka. Pura-pura bodoh aja, kan gitu. Nah, jadi Andre Tungtung mulai nih mengikuti tabiat Polycarpus, teman-teman. Ya, tapi kita tonton dulu lah apa yang mau dia sampaikan. Dan kita akan luruskan tentunya. Kita akan meluruskan fitnahan Polycarpus satu ini, supaya jangan jadi berita bohong, supaya teman-teman Muslim di luar sana jangan terkecoh dengan Polycarpus, dan juga teman-teman Kristen di luar sana juga sedikit lebih pintar lah. Ya, biar mereka tahu gitu. Jangan istilahnya informasi itu cuman sepihak, nggak benar kan gitu. Oke, kita coba dengarkan dulu. Pertanyaannya, apakah Quran sekarang itu seperti klaim Don Ditan? Kita dengarkan sekali lagi klaim Don Ditan ini. Beda dengan Quran.
Kalau Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi bacakan di depan para sahabatnya, sahabat menulis, dicek bacaannya, kalau benar disimpan. Nggak sampai 2 tahun ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, yang catatan-catatan sahabat-sahabat itu sudah dikodifikasi menjadi mushaf. Nggak sampai 2 tahun, ya. Nah kalau ini beda jauh gitu ya, ditulisnya puluhan tahun setelah Yesus nggak ada gitu. Anda lihat ya, Dondi bilang bahwa kodifikasinya 2 tahun sesudah Muhammad. Dan itu sudah clear dan ini jelas membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Oke, saya minta teman-teman untuk fokus ya. Fokus di dalam materi kali ini. Amati dan saksikan baik-baik. Ini adalah klaim Donditan seputar kompilasi kompilasi Quran. Bahwa Allah bicara melalui Muhammad dan dicatat oleh para sahabat. Dan 2 tahun sesudah wafatnya Muhammad, mushaf-mushaf itu dikumpulkan dan dikodifikasi. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Apa yang tidak diinformasikan oleh Donditan seputar kompilasi Quran? Kompilasi Quran itu sebenarnya diperintahkan pertama kali oleh Khalifah Abu Bakar setelah Muhammad meninggal. Konteksnya apa? Kenapa dilakukan kompilasi Quran? Begini ceritanya. Ini diterima oleh mazhab Sunni. Apa yang akan saya saksikan atau apa yang akan saya ceritakan ini diterima oleh mazhab Sunni, ya. Jadi buat Anda yang Muslim yang tidak setuju dengan saya, silakan koreksi. Tapi saya menceritakan apa yang saya pelajari dari kompilasi Quran. Nah, dalam cerita sesudah Muhammad meninggal dunia atau wafat, dikisahkan bahwa banyak orang meninggalkan Islam. Dan sebagian dari mereka mengaku sebagai nabi. Itu ceritanya. Loh, kok bisa? Jadi, sejarah mencatat bahwa sesudah Muhammad meninggal dunia atau wafat, Abu Bakar sebagai penerus dari Muhammad atau penerus dari Khalifah ya, Khilafah ya. Abu Bakar itu sibuk dengan melakukan yang namanya perang Ridha. Apa itu perang Ridha? Perang Ridha adalah perang yang dilakukan atas dasar pemberontakan dari kelompok-kelompok suku-suku dari sekitar Arab. Jadi mereka memberontak, disebut memberontak karena mereka meninggalkan Islam. Dan bahkan sebagian dari mereka mengaku sebagai nabi penerus Muhammad. Ada Musailamah dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaan kita adalah mengapa, ini kita mesti kritis ya. Mengapa tepat sesudah Muhammad wafat banyak yang meninggalkan Islam? Kalau misalnya Islam itu adalah sebuah agama yang sempurna. Mengapa yang meninggalkan Islam? Mengapa banyak yang meninggalkan Islam? Dan mengapa itu ada yang mengaku sebagai nabi? Itu pertanyaannya. Kenapa ya? Apakah teman-teman bisa memberikan sebuah pertanyaan, bisa memberikan sebuah jawaban? Ya, kalau agama ini sempurna, kenapa banyak yang tinggalin? Kalau misalnya Muhammad itu diinikan sebagai nabi, kenapa banyak yang ngaku sebagai nabi sesudah Muhammad? Itu kita juga jadi kayak bertanya-tanya ya. Kejadiannya tepat sesudah Muhammad wafat. Nah, ini seharusnya di pemikiran kita tuh harusnya diolah lagi ya. Ini ada beberapa teman-teman komentar ya. Ya, saya tidak bisa baca komentar teman-teman, silakan ya dilihat saja ya, saya no comment, begitu ya. Nah, aduh, Viro, nabi mana yang setelah Muhammad, Musailamah, kamu baca aja di Google. Ya, ada Musailamah yang mengaku sebagai nabi, silakan dilihat, begitu ya. Nah, saya lanjutkan teman-teman ya. Nah, jadi, saya lanjutkan soal masalah kompilasi Quran. Saya ngomong kompilasi itu pengumpulan berarti ya. Nah, jadi gini, perang Ridha tersebut mengakibatkan beberapa sahabat Nabi itu meninggal.
Mereka apalagi yang adalah penghafal Quran. Jadi penghafal-penghafal Quran itu meninggal dunia, lalu akhirnya fakta ini mengkhawatirkan Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu kemudian mendorong Abu Bakar untuk melakukan kompilasi Quran. Dan dari pertemuan Umar bin Khattab dan Abu Bakar bersama-sama dengan Said sebagai juru tulis Muhammad, akhirnya Said ini yang ditugaskan untuk mengkompilasi Quran karena khawatir kalau penghafalnya habis, ya sudah nanti tidak ada legacy, begitu ceritanya. Atau tidak ada ya sudah yang hafal udah habis, jadi mesti ditulis nih gitu. Ya, kira-kira begitu teman-teman ya. Nah, jadi setelah ini teman-teman, dalam kompilasi itu Zaid mengaku bahwa ia menemukan surat atau menemukan ayat terakhir dari surah ke-9 itu di tangan Abu Kusaima. Ini teman-teman ingat baik-baik. Ya. Said mengaku bahwa dia menemukan ayat terakhir dari surah 9 di tangan Abu Kusaima. Dan Said akhirnya menyelesaikan kompilasi Quran, lalu dia serahkan kepada Abu Bakar. Dari Abu Bakar diserahkan kepada Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab diserahkan kepada Hafsah. Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab, ya, salah satu istri dari Muhammad. Nah, setelah semuanya itu sudah di sudah di set up, teman-teman, kita lanjut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, jadi Utsman bin Affan ini adalah khalifah sesudah Umar bin Khattab. Pada masa Utsman bin Affan dilakukan kompilasi yang kedua Quran oleh Said, Abdullah, Said, dan Abdul Ar-Rahman. Ini teman-teman bisa temukan di dalam Bukhari, volume 6, buku ke-61, 510. Ya. Jadi, kompilasi Quran rupanya dilakukan lagi pada zaman Utsman. Dan ketika dilakukan pada zaman Utsman, perhatikan faktanya yang terjadi. Utsman memerintahkan untuk memusnahkan semua mushaf atau manuskrip, bahkan kopian Quran pada saat Utsman memerintah sebagai khilafah. Kira-kira tahun 650 kalau saya tidak salah. Berarti itu sekitar hampir 20 tahun sesudah Muhammad wafat. Jadi kompilasi kedua itu menjadi kompilasi atau Quran yang kemudian dijadikan Utsman sebagai penyeragaman. Jadi semua mushaf dan manuskrip yang lain itu dimusnahkan. Itu Bukhari, Anda bisa temukan di dalam Bukhari 6, 61, 510. Silakan dicek. Kalau Anda tidak setuju dengan saya, silakan Anda bantah, begitu ya. Oke, perhatikan pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Nah, Said mengaku bahwa ada sebuah ayat dari surah 33 itu terlupakan ketika ia menyalin atau dia mengkopi Quran, mengkompilasinya. Itu Anda bisa lihat di dalam Bukhari volume 6, 61, 509. Ya. Jadi, ada ayat dari surah 33 terlupakan. Jadi, Anda menemukan tidak ada yang janggal. Apakah teman-teman menemukan ada yang keliru di sana? Begitu. Ya. Pada kompilasi pertama, Said mengaku menemukan ayat terakhir surah ke-9 itu di tangan Abu Husaimah. Dan kita menemukan, menurut perkataan Imam Bukhari, pada kompilasi kedua, ini orang yang berbeda ya, Zaid sama Said ini dua orang berbeda. Said mengaku ada ayat dari surah ke-33 yang ketinggalan. Dan Said itu ketemu di tangan Abu Husaimah. Itu di kompilasi kedua. Pertanyaan kita, pada kompilasi 1 itu lengkap atau tidak? Karena Zaid pada kompilasi pertama bilang ayat terakhir itu dia ketemu sudah. Jadi dia anggap sudah oke. Ternyata di kompilasi kedua Said itu bilang masih ada yang ketinggalan. Gitu. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Tentu kan kita tidak bilang bahwa ini ada masalahnya. Ya kita nggak bilang gitu kan ya.
Tapi bagaimana menjelaskan ini? Berarti pada kompilasi yang pertama itu lengkap atau enggak? Itu pertanyaannya. Kalau tidak lengkap, berarti kompilasi pertama itu udah bisa dibilang Quran lengkap, atau kalau Quran tidak lengkap tuh kan nggak jadi Quran ya harusnya ya. Nah itu pertanyaan kita tuh gitu, ya kan? Nah begitu ya. Saya hati-hati nih, saya pelan-pelan nih ya. Pertanyaan kita, nah ini tepat seperti yang dikatakan pada Namus ini. Kalau ada kompilasi kedua, artinya kompilasi satu belum tuntas. Ini komentar teman kita nih, Namus nih ya. Nah, saya lanjutin ya teman-teman ya. Pertanyaan kita adalah, kenapa Khalifah Utsman, itu tidak memakai kompilasi pertama yang disusun pada zaman Abu Bakar oleh Said? Pertanyaan kita adalah gini. Jadi maksudnya di kompilasi kedua itu kan kompilasi kedua nggak usah dipakai. Pakai aja yang pertama aja. Gitu aja kan gitu. Kenapa mesti ada yang kedua gitu loh. Nah, jadi kalau begitu pertanyaan kita, apakah Quran sejak awal sudah sempurna? Itu pertanyaannya. Kalau butuh ada kompilasi kedua, berarti kompilasi pertama gimana tuh? Kalau sudah sempurna sejak awal ya berarti saya nggak tahu gimana menyimpulkannya teman-teman. Silakan teman-teman simpulkan ya. Silakan teman-teman simpulkan. Jadi apakah Quran sejak awal sudah sempurna? Itu pertanyaannya. Nah, perhatikan baik-baik apa pengakuan Muhammad. Di dalam Bukhari 5, 57, 103, Muhammad mengaku ada 4 orang yang dapat dipercaya tentang ingatannya akan Quran. Siapa mereka? Ibnu Mas'ud, Salim, Ubay, dan Mu'ad. Itu adalah 4 orang yang dapat dipercaya ingatannya akan Quran. Faktanya adalah Ibnu Mas'ud dan Ubay itu tidak dilibatkan dalam kompilasi kedua pada zaman Utsman. Logikanya tuh gini teman-teman. Logikanya tuh gini. Wah ini panjang seperti yang saya pikir. Logikanya tuh begini teman-teman. Kalau misalnya Ibnu Mas'ud, Salim, Ubay, Mu'ad itu dipuji oleh sang Nabi sendiri, logikanya adalah berarti seharusnya 4 orang ini dilibatkan dong dalam kompilasi Quran. Betul nggak? 4 orang ini dipuji loh ingatannya oleh Muhammad. Kalau 4 orang ini dipuji, berarti 4 orang ini harusnya dilibatkan sejak kompilasinya. Betul nggak teman-teman? Tapi pada kenyataannya, Ibnu Mas'ud dan Ubay itu tidak dilibatkan dalam kompilasi kedua. Kenapa? Itu pertanyaannya. Nah, ada kejanggalan di sini. Kita terusin ya teman-teman ya. Makanya pelan-pelan. Coba teman-teman fokus, jangan lihat kolom live chat. Fokus dulu ke sini ya. Ibnu Mas'ud, menurut perkataan atau dari Jami' at-Tirmidzi, volume 5, 443104, Ibnu Mas'ud itu menolak Quran kompilasi Utsman. Kalau saya salah, kasih tahu ya. Saya ulang ya, Ibnu Mas'ud yang tadi dipuji oleh Muhammad sebagai penghafal Quran, 1 dari 4 yang terbaik, menolak Quran kompilasi Utsman. Dan Ibnu Mas'ud meminta Muslim di seluruh daerah yang menyimpan yang pegang Quran, yang memegang Quran bukan versi Utsman, Ibnu Mas'ud minta untuk disimpan Quran itu. Maksudnya adalah jangan kamu serahkan Quran itu untuk dimusnahkan oleh Utsman. Ya. Kesimpulannya apa tuh teman-teman? Pertanyaan saya kan gini, kalau Muhammad memuji kemampuan Quranik dari Ibnu Mas'ud, kenapa Utsman menolak Ibnu Mas'ud? Dan kenapa Ibnu Mas'ud menolak kompilasinya Utsman? Kenapa Ibnu Mas'ud menyuruh Muslim di seluruh daerah untuk menyimpan Quran yang mereka pegang? Jangan serahkan kepada Utsman untuk dimusnahkan, dan jangan pakai Quran versi Utsman. Kenapa?
Ngomong-ngomong nih ya, ngomong-ngomong, Ibnu Mas'ud itu akhirnya setelah ditangkap sama Utsman, ya menurut teman-teman ditangkap diapain ya? Yang saya baca nih ya, kalau salah tolong bilang. Setelah itu kemudian katanya Ibnu Mas'ud meninggal dunia 1 tahun sesudahnya. Gitu. Ya. Nah, ini kejanggalan dalam kompilasi Quran, dalam kompilasi Quran Utsman bin Affan. Kejanggalan nomor 2. Tadi teman-teman ingat ada Ibnu Mas'ud, ada nama yang lain, namanya Ubay. Ubay itu juga tidak dilibatkan oleh Utsman. Bahkan Umar bin Khattab mengaku bahwa Ubay adalah penghafal Quran terbaik. Ini menurut pengakuan Umar bin Khattab. Anda bisa lihat dari Sahih Imam Bukhari, volume 6, 61527. Jadi, Imam Bukhari mengatakan bahwa Umar itu mengaku Ubay adalah penghafal Quran terbaik dari 4 orang. Dan ada ayat yang Ubay lafalkan yang tidak dimasukkan dalam kompilasi Quran itu. Jadi Ubay ini menghafal ayat yang tidak dimasukkan ke dalam kompilasi tersebut. Itu menurut Imam Bukhari 661527. Nah, kalau begitu, apakah ada kemungkinan Quran berbeda-beda? Itu pertanyaannya. Gitu. Nah, jadi gini. Kalau Don Ditan bilang Quran ini firman Allah dan ini jelas, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi? Sebenarnya saya berharap bahwa Don Ditan... Ya, jadi ada beberapa hal yang dibawakan oleh Andre Tungtung. Yang pertama, dia menanya, mengapa tepat sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, banyak orang yang meninggalkan Islam? Bahkan ada yang mengaku sebagai nabi. Kan begitu. Muncul nabi-nabi palsu di beberapa tempat. Di sini, ya, saya ingin luruskan bahwa pernyataan sesudah Nabi wafat, banyak yang meninggalkan Islam, itu salah. Ya, kenapa salah? Sekarang standar banyak ini apa dulu? Kalau ada 1 juta orang yang memeluk agama Islam, tiba-tiba ada 1000 orang murtad. Apakah itu banyak? Coba saya tanya. 1000 dari 1 juta, itu banyak atau enggak? Sedikit, teman-teman. Cuma 0,1%, teman-teman. Jadi kecil. Kalau kita bicara angka, seharusnya yang dipakai itu rasio untuk menentukan banyak atau tidak. Contoh nih, 1000 orang dokter ditempatkan di Papua. Karena ditempatkan di Papua, yang penduduknya hanya di bawah 10 juta, maka 1000 dokter itu banyak. Penduduk Papua bahkan nggak sampai ya, cuma 3 jutaan kalau tidak salah. Sedangkan 1000 dokter ditempatkan di Jawa Barat, yang notabene penduduknya 48 juta orang, atau 48 juta penduduk, itu pasti sangat sedikit. Jadi kembali, berapa persen orang yang mualaf terus keluar? Artinya kembali murtad. Banyakkah atau tidak? Kalau ada orang yang meninggalkan Islam, itu wajar. Yang mualaf saja, itu banyak juga yang murtad. Di zaman now. Ya, kita lihat ada beberapa kan, sudah mualaf, tiba-tiba dari teman-temannya menggoda, ya ngajakin balik, nawari ini itu, supaya dia kembali. Kembali. Ada. Banyakkah? Ya enggak. Nggak bisa digunakan kata banyak, walaupun mungkin ada 100 orang, 200 orang, tapi itu nggak banyak kalau dibandingkan dengan yang mualaf. Begitu juga dengan yang kembali meninggalkan Islam sepeninggal Nabi. Nggak banyak. Kalian bayangkan berapa banyak penduduk yang mualaf saat itu. Ya. Terus, yang perlu kita cermati lagi, alasan dia meninggalkan Islam. Mengapa mereka meninggalkan Islam? Karena
Yang mereka ikuti adalah sosok atau pedomannya itu orang. Atau yang kedua, mereka masuk Islam karena ikut-ikutan, bukan karena imannya. Ini yang harus dipelajari dulu. Alasan murtadnya apa? Kita nggak pungkiri ya, ada orang yang masuk Islam itu mungkin karena ikutan teman. Ikutan teman, bisa jadi, nggak ngerti. Begitu juga dengan dia murtad, bisa jadi dia murtad karena ditawari sesuatu. Kalau kamu meninggalkan Islam, kamu akan begini begitu. Terus juga ada yang karena terlalu fokus dengan sosok orang. Kita lihat, ada orang, ya, dia itu kuat belajar gara-gara ustadznya. Karena ustadznya. Begitu ustadznya berbuat kesalahan, maka dia salahkan agamanya, dia tinggalkan agama Islam. Pasti ada yang seperti itu. Begitu juga dengan orang zaman dulu. Begitu Nabi sudah tidak ada, imannya goyang. Kenapa imannya goyang? Karena dia terlalu fokus dengan Nabi, bukan kepada ajarannya. Terlalu fokus hanya kepada sosok Nabi. Ini yang salah. Yang harus dilihat adalah ajarannya. Kita bukan seperti sebelah, penyembah utusan. Yang kita sembah itu Tuhannya. Yang kita sembah itu Allah, bukan utusannya. Ini yang teman-teman harus garis bawahi. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelah, mohon maaf ya, karena dia kan nuduh Islam nih. Dia nuduh Islam, kalau kita balikin gimana? Bagaimana dengan posisi Yesus yang kalian anggap Tuhan loh? Itu Tuhan, artinya statusnya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW bagi kalian. Yesus itu Tuhan bagi orang Kristen. Bagaimana mungkin Tuhan ditinggalkan oleh umatnya, ditinggalkan oleh teman-teman dekatnya? Para rasul meninggalkan Yesus saat Yesus ditangkap dan akan disalibkan. Kabur, sembunyi semua teman-teman. Terus selain 12 rasul, siapa lagi yang kabur? Orang-orang yang pernah disembuhkan oleh Yesus. Orang-orang yang pernah dikasih makan sama Yesus. Bayangin, ada orang buta, dibuat bisa melihat. Ada orang kena kusta, bisa melihat. Ada orang nggak bisa jalan, lumpuh, bisa sembuh, bisa jalan. Tetapi saat Yesus ditangkap, nggak ada satupun dari mereka membela. Aneh ya? Aneh teman-teman. Yesus sudah membuat hidup mereka berubah. Tapi nggak ada sedikit pun pengorbanan dari orang-orang itu kepada Yesus. Apa-apaan itu? Betul tidak? Kan teman-teman Kristen selalu membanggakan, Yesus membuat keajaiban, menyembuhkan orang. Ya, memberi makan orang. Mana orang-orang itu saat Yesus membutuhkannya? Kita aja ya. Kita aja nih teman-teman. Contoh nih, saya dikasih makan atau saya dibantu oleh Bang Zuma misalnya. Bang Zuma membantu saya. Kalau Bang Zuma ada apa-apa, pasti saya akan datang menolong. Walaupun mungkin nggak bisa sampai nggak bisa sampai sepenuhnya, tapi minimal adalah kontribusi yang bisa saya lakukan. Nggak mungkin saya, udahlah mampus itu gitu. Betul tidak? Orang yang istilahnya kamu hutang budi nih teman-teman. Kita hutang budi sama orang tersebut. Nggak mungkin kan kita nggak balas. Hutang yang paling mahal adalah hutang budi. Pasti kita akan berusaha balas. Tetapi kenapa orang-orang ini nggak ada? Apakah ini memang tabiat orang Yahudi yang memang nggak tahu balas budi? Ya, saya nggak ngerti. Tapi ini jadi pelajaran buat Andre Tungtung ya. Terus, yang mengaku nabi, kok bisa ada? Ya namanya manusia teman-teman. Tetap akan ada yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Di Kristen juga banyak. Contohnya Nabi Luga. Contohnya nabi-nabi kecil lainnya. Pendeta Niko, Geren, itu kan menyetarakan dirinya dengan nabi. Roh Kudus berbicara sama dia bisa bernubuat, dia bisa mujizat. Mereka disebut apa? Nabi-nabi kecil. Betul tidak? Tetap akan ada orang yang menjual agama demi kepentingan pribadi. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan sampai masa depan. Tetap akan ada orang yang seperti itu. Terus dibilang, loh, Islam kan agama sudah sempurna. Kok bisa terjadi seperti itu? Apa korelasinya, teman-teman? Agama sempurna itu tidak membuat dunia ini menjadi sempurna.
membuat manusia yang ada di sini sempurna. Kita punya free will untuk menentukan mau atau tidak. Jangankan orang Arab, orang-orang Yahudi yang mengikuti Musa keluar dari Mesir, yang benar-benar udah dikasih lihat tiang api, dikasih makan, dipelihara, ya, itu aja apa? Banyak yang murtad kan, menyembah sapi, ya, meninggalkan rombongan, banyak teman-teman. Kok bisa? Padahal Tuhan sudah menampakkan diri di sana. Itulah free will manusia. Nggak bisa kita paksakan. Mereka punya pilihan. Punya pilihan. Oke, kita lanjut. Ya, teman-teman lihat ya. Nah, dia mulai nih singgung tentang kompilasi Quran. Wah, keren ya. Kelihatan pintar. Kelihatannya. Bagi orang-orang Kristen yang nggak ngerti Islam, nggak pernah belajar Islam, mungkin lihatnya, wah hebat ini. Andre Tungtung tampilkan data. Data dari Hong Kong. Itu data PowerPoint ya. Nah, ini udah mirip nih dengan Sofiatul. Data PowerPoint. Buat data sendiri. Dibilang apa? Kompilasi Quran kok seperti itu. Ya. Nah, inilah saya ingin katakan jahatnya mereka ini teman-teman. Ya, jahatnya. Jadi ada perbedaan antara kompilasi atau pengkumpulan mushaf yang dilakukan di zaman Abu Bakar dan di zaman Utsman. Ini yang kalian harus tahu dulu. Ya, ada perbedaan. Yang pertama, di zaman Abu Bakar itu ada kecemasan bahwa para penghafal Quran ini kalau sudah meninggal semua bagaimana? Kan begitu. Apalagi saat itu orang-orang yang memeluk Islam itu terus bertambah dari wilayah-wilayah yang dari luar gitu. Istilahnya ya dulu kan wilayah mereka cuma segini, tiba-tiba kan melebar nih, makin banyak mualaf-mualaf baru di luar sana. Bahkan ada beberapa mualaf itu yang nggak pernah bertemu dengan Nabi langsung, walaupun hidup sejaman, tapi nggak pernah ketemu kan begitu. Artinya belajar dari para sahabat. Jadi supaya manuskrip ini atau mushaf ini bisa disimpan atau diselaraskan, dikumpulkanlah supaya jangan sampai mushaf ini hancur. Dikumpulkan waktu di zaman Abu Bakar. Oke? Itu hanya dikumpulkan, teman-teman. Dikumpulkan ya untuk dicek. Oke. Bedanya dengan zaman Utsman, ya, di zaman Utsman itu diselaraskan. Manuskrip itu diselaraskan. Kenapa? Karena mulai terjadi setiap daerah itu logatnya, lafalnya beda. Jadi kalau kamu dengar orang ngaji di sana sama ngaji di tempat lain itu beda semua, teman-teman. Kacau balau. Tidak seperti waktu di zaman pertama-pertama Islam. Ya, karena kita bisa lihat ya bahwa waktu zaman pertama kan ya di Mekah, terus Madinah. Ya orangnya orang-orang ke sana, suku sana juga. Logatnya, cara bicaranya sama, semua sama. Kan begitu. Sedangkan waktu di zaman Utsman itu wilayah sudah luas sampai Mesir. Kan begitu. Sudah sampai Mesir, teman-teman. Bayangkan. Yang logatnya pun entah logat kemana gitu kan. Udah Mesir, udah wilayah Afrika, udah wilayah lain. Jadi beda-beda. Dilakukanlah penyelarasan ya, supaya ada satu standar yang jelas. Kan begitu. Supaya standarnya jelas. Supaya antara yang di Maroko, ya, yang ada di Sudan, ada di mana-mana itu sama semua. Inilah hebatnya Quran. Ya, itulah hebatnya Quran. Beda dengan yang di sebelah. Allah mengetuk hati para sahabat untuk mereka bisa bersatu, untuk mereka bisa menyelaraskan. Itulah yang dilakukan oleh Utsman. Ya, menstandarkan itu semua. Memang ada beberapa yang istilahnya mereka, ya biasalah, namanya manusia ya. Cara bacanya beda, cara pelafalannya beda gitu. Itu semua distandarkan. Terjadilah pembakaran manuskrip-manuskrip yang mereka tulis
yang tidak sesuai, ya, yang tidak sesuai dengan standar yang jelas atau standar yang ditentukan. Dan kalau dibilang, loh, ini yang diutus, kan begitu, yang diutus untuk membuat manuskrip tersebut, ya, atau kompilasi tersebut, yaitu 4 orang. 4 orang waktu di zaman Utsman, kan begitu menurut si Andre Tungtung. Ya. Kenapa 4 tokoh yang dipercaya oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi bahwa ingatannya tuh paling bagus? Ibnu Mas'ud, ya, terus ada Ubay, ada Muab, dan Salim. Mengapa mereka nggak dilibatkan? Nah, inilah saya bilang gobloknya Andre Tungtung. Ya, saya nggak tahu dia nggak baca, atau dia nggak cari tahu, atau dia telan mentah-mentah data ini. Kalau saya lihat dia telan mentah-mentah tanpa dia periksa. Kan begitu. Ya. Dia istilahnya dikasih apa sama Polycarpus, ya udah dia pakai. Padahal data yang dia sampaikan itu data bohong. Ya. Jadi dia mempertanyakan, yang pertama, mengapa Utsman tidak memakai kompilasi yang pertama, yang disusun pada zaman Abu Bakar oleh Zaid? Apakah Quran sejak awal tidak sempurna? Ya, padahal kan dibilang sudah sempurna. Itulah saya bilang, beda. Ya, zaman Abu Bakar itu hanya mengumpulkan manuskrip. Belum ada standarnya. Di zaman Utsman lah baru disusun. Setelah disusun itu baru dikirimkan ke semua provinsi mereka. Ya. Terus dibilang, oh, Ibnu Mas'ud tidak masuk, Ubay tidak masuk. Ubay meninggal kapan, coy? Coba kamu cek dulu. Waktu zaman Utsman mengumpulkan, ya, menstandarkan manuskrip, Ubay sudah meninggal. Ya, Sayyidina Ubay sudah meninggal. Silakan dicek. Inilah gobloknya si Andre Tungtung. Kalau Ibnu Mas'ud bagaimana? Ya. Dibilang Ibnu Mas'ud ditangkap. Nenekmu kiper ditangkap. Suka-sukamu saja. Ya, bahkan dia ingin memframing bahwa Utsman, ya, memfitnah Utsman yang membuat Ibnu Mas'ud meninggal. Ini kurang ajarnya. Ibnu Mas'ud itu menolak, ya, manuskrip yang dia pegang dibakar. Itu yang dia tolak. Dia nggak mau manuskrip yang dia pegang itu dibakar, karena ini kenang-kenangan. Karena saat itu nggak boleh lagi ada manuskrip-manuskrip yang orang tulis di pelepah kurma, di binatang gitu ya. Jangan ada lagi gitu yang gitu-gituan. Kalau mereka tuh kayak kopekan-kopekan gitulah ya, jangan ada lagi gituan. Ya. Semua dikumpulin jadi satu standar. Tetapi Ibnu Mas'ud nggak mau, karena itu kenang-kenangan. Tetapi diizinkan. Ya. Diizinkan kok Ibnu Mas'ud mempertahankan yang dia punya sebagai kenang-kenangan. Terus tim, ya, yang dibentuk saat itu nggak ada kayak panitia pembentukan manuskrip. Kalau Kristen ada gitu kan, kanonisasi, orang-orang yang melakukan kanonisasi itu tim khusus, orang-orangnya itu aja. Kalau di Islam enggak, para sahabat semua ikut terlibat kok, termasuk Utsmannya. Lu pikir Utsman nggak ikut terlibat untuk ngecek? Ya. Lu pikir Ibnu Mas'ud nggak termasuk? Termasuk, semua termasuk. Mereka bagian pemeriksaan gitu. Sama misalnya kayak API nih, Yayasan API ini akan membuat debat. Akan membuat debat bulan depan nih, tanggal 13 Agustus. Yang jadi panitianya Kores, Bang Handi, dan beberapa nama lainnya. Tetapi apakah saya nggak ikutan urus? Apakah Bang Sincan, Bang AA nggak ikut urus? Ikut urus. Walaupun nama kami nggak di dalam sebagai panitia, tapi kami ikut urus. Cuman mereka yang di dalam inilah yang diberikan tanggung jawab untuk ngurusin. Jadi kalau salah-salah ya mereka yang disalahin, kan begitu. Kalau kita cuma membantu, termasuk Ibnu Mas'ud, itu ikut membantu kok untuk mengecek. Ya, untuk mengecek manuskrip-manuskrip tersebut udah benar atau enggak. Ya, yang disusun, setelah disusun ya. Jadi penyusunan itu di zaman Utsman. Nah, ini biar oten-oten tahu. Ya. Biar oten-oten ini nggak goblok gitu. Jadi waktu di zaman Sayyidina Abu Bakar, ya itu memang sudah dilakukan.
Tapi kembali lagi masing-masing itu pakai logat masing-masing. Tiap daerah beda lah. Kadang-kadang kita gini ya teman-teman ya, kita Indonesia saja, pakai bahasa Indonesia. Kita kalau dengar teman-teman kita dari timur ngomong, kita kadang masih bingung gitu. Saya kalau ketemu teman-teman timur tuh kalau mereka ngomong, saya kadang-kadang ya mau ketawa, ya nanti gak enak gitu kan. Tapi memang cara ngomong mereka tuh beda sama kita. Beda cara ngomongnya. Itulah luar biasanya. Setiap daerah tuh punya punya ciri khas masing-masing. Kalau di Aceh nanti ngomongnya begini, di daerah lain ngomongnya begini, kan begitu. Kalau di daerah sana kan beda gitu kan. Jadi ya buat Andre Tungtung kalau mau fitnah belajar lagi lah. Belajar lagi. Itu sih saran dari saya. Ya, tetapi kalau Anda terus membuat video-video seperti ini, ya kalau saya sih bilangnya ini hanya masalah waktu lah sebelum dia seperti Ki Ahmad, Sofiatul dan sebagainya. Hanya masalah waktu. Dia akan seperti teman-temannya. Karena memang kebencian itu begitu besar di dalam diri mereka. Kebencian mereka tuh besar, teman-teman. Cuman selama ini mungkin dipendam. Belum ditunjukkan. Kan begitu. Nanti lama-lama pasti akan ditunjukkan, dia akan mulai nih nyerang terus. Nah, itulah kenapa saya bilang saya berharap teman-teman muslim banyak yang ikut turun untuk meluruskan fitnahan-fitnahan yang mereka buat. Ya, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.